Awas, jangan sangka salah pilih. Sebentar lagi kan ada IPO Dana, tapi masih ingat kan hebohnya Superbank atau Supa kemarin? Nah, di antara dua nama besar ini, mana yang beneran bisa bikin portofolio kamu hijau dan mana yang cuma hype sesaat? Yuk kita bedah bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat para investor retail. Bisa nggak sih dapat saham IPO Dana, terus harganya naik mentok alias ARA berhari-hari? Kira-kira mungkin nggak ya? Kita cari jawabannya sama-sama. Oke, daripada kita cuma nebak-nebak, mending kita pakai data beneran. Kita akan belajar dari kasusnya IPO Superbank kemarin buat ngintip masa depan Dana. Anggap aja ini bocoran soal buat ujian IPO Dana nanti. Udah siap? Oke, kita masuk bagian pertama. Kenyataan di lapangan soal IPO Superbank. Seheboh apa sih dulu? Dan apakah realitanya sesuai sama hype-nya? Ayo kita lihat. Coba deh, lihat angka ini. Gila banget, permintaan saham SUPA itu sampai oversubscribe lebih dari 318 kali. Artinya gini, untuk setiap satu lembar saham yang tersedia, ada 380 orang yang rebutan pengen beli. Kebayangkan segimana ramainya, hype-nya bener-bener luar biasa. Dan bener aja, hype segitu gede nggak bohong. Di hari pertama perdagangannya, saham Supa langsung terbang 24,41%, mentok batas atas alias ARA. Wah, yang dapat jatah IPO hari itu udah pasti senyumnya lebar banget. Tapi, ini dia plot twist-nya. Ternyata pestanya cuma berlangsung 1 hari. Mimpi untuk lihat sahamnya ARA berjilid-jilid itu, ya cuma jadi mimpi. Loh kok bisa gitu? Kenapa cuma sekali doang? Kalau kita lihat lini masa ini, semuanya jadi jelas. Setelah ARA di hari pertama, harganya emang sempat naik lagi karena euforia pasar. Sampai nyentuh 1.340. Tapi setelah itu, pelan-pelan harganya mulai normal lagi, kembali ke nilai wajarnya. Ini jadi bukti kalau hype itu sifatnya sementara. Yang abadi itu ya fundamental perusahaannya. Nah, biar kita nggak salah kaprah ngebandinginnya, kita harus paham satu hal penting. Superbank dan Dana itu adalah dua makhluk yang sangat berbeda. Ini bukan apel lawan apple, tapi lebih kayak apel lawan durian. Cara mereka menghasilkan uang itu beda total. Gampangnya gini, Superbank itu ya sebuah bank. Dia dapat duit dari bunga pinjaman yang diberikan ke nasabah. Nah, kalau Dana, dia itu e-wallet. Sumber duitnya dari setiap transaksi yang kita lakukan. Beda banget kan model bisnisnya? Nah, ini kuncinya. Kinerja keuangan SUPA itu sangat bergantung pada naik turunnya suku bunga acuan. Sedangkan Dana, cuannya tergantung seberapa sering kita semua belanja dan jajan. Makin boros kita, makin untung Dana. Beda banget kan mesin uangnya? Coba deh sekarang, gue mau tanya jujur. Di ponsel kalian, aplikasi mana yang lebih sering kalian buka? Aplikasi Dana buat bayar ini itu? Atau aplikasi Superbank buat nabung? Coba dong tulis jawaban kalian di kolom komen. Kita polling kecil-kecilan? Oke, sekarang kita masuk ke rahasia dapurnya bursa saham. Pernah mikirnya kenapa harga saham itu nggak bisa naik seenaknya sampai ke bulan? Nah, jawabannya adalah karena ada polisinya. Polisi ini namanya ARA, singkatan dari Auto Rejection Atas. Anggap aja ini semacam rem darurat yang dipasang sama bursa. Tujuannya apa? Biar kenaikan harga saham dalam sehari itu nggak kelewat batas dan bikin pasar jadi kacau balau. Terus, kenapa ARA berhari-hari itu jadi hal yang langka, terutama buat saham raksasa? Pertama, karena ukuran IPO-nya besar, butuh dana triliunan rupiah setiap hari buat borong sahamnya sampai mentok ARA. Berat banget. Kedua, kalau pergerakannya dianggap terlalu liar, bursa bisa aja langsung menekan tombol stop atau yang biasa kita sebut suspensi. Oke, jadi apa intinya? Beli saham Dana atau nggak usah? Tenang-tenang, jangan keburu FOMO. Ini dia 3 jurus jitu anti FOMO biar kamu nggak ikut-ikutan panik dan salah langkah. Oke, ini dia rangkuman akhirnya. Pertama, cek dulu valuasinya. Pastikan harga IPO yang ditawarkan itu masuk akal, jangan beli kucing dalam karung. Kedua, pahami lagi bisnisnya. Ingat, mesin uang Dana itu dari transaksi, bukan dari bunga tabungan. Ketiga, dan ini yang paling penting, berpikirlah untuk jangka panjang. Jangan cuma ngejar untung di hari pertama. Investasi itu maraton, bukan lari sprint. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara. Setelah kita bedah datanya bareng-bareng, menurut kalian IPO Dana nanti bakal lebih cuan nggak dari IPO Supa kemarin? Kalian masuk hashtag tim bank digital atau hashtag tim e-wallet nih. Langsung tulis pendapat dan alasan kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana.